Ya, selamat datang kembali ya di channel saya Feriadi 97. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah mengikuti channel saya. Pada siang ini ya, saya akan membahas ini tentang sekring Mega Pro ya. Ini kan ada dua, sekring Mega Pro ini ada dua. Saya sering baca itu di komunitas Facebook ya, itu tidak bisa di starter mas, atau lampunya mati mas padahal akinya baru. Nah, terus ada yang menyarankan pakai sekring kotak. Nah, ini sekring kotak bentuknya kayak gini. Ini sekring kotak ya, bentuknya kayak gini ya. Sebelumnya itu sebelum saya ganti, mungkin semuanya ya yang membeli unit Mega Pro ini, mungkin semuanya itu sekring bawaan dari pabriknya itu modelnya kayak gini mas. Nah, ini sekring namanya sekring tabung ya. Ini bukan sekringnya, ini covernya lah. Sekringnya itu ada di dalam sini. Sekring tabung biasanya dikasihnya dua, kalau enggak ya kuning putih apa kebalikannya gitu. Nah, sekring tabung ini fungsinya itu untuk memutus arus kalau ada konsleting listrik atau kelebihan arus. Biasanya ini panas terus putus ya, ada dua. Jadi yang satu itu dari kiprok ke dari kiprok menuju ke aki ini, terus dari menuju ke aki, terus dari kiprok menuju ke ini ya, ke kontak, ke kontak. Ini kontaknya ini. Nah, ini ke kontak, terus menuju ke sekring sebelum beban. Nah, ini sekringnya ini. Jadi sekringnya ada dua ya. Ini fungsinya untuk memutus arus listrik kalau ada konsleting listrik atau tegangan yang berlebihan. Ini fungsinya buat ini, buat itu. Nah, terus kenapa kok diganti mas gitu ya, pertanyaannya kenapa kok diganti mas, rata-rata diganti. Nah, karena kalau yang bawaannya mungkin udah di setting dari PT nya ya, mungkin kalau pakai ini itu udah aman ya, kalau udah aman gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak aman mas, soalnya kenapa, kalau sekring tabung gitu itu bentuknya kayak gini mas. Ini bukan sekringnya ya, ini tadi covernya. Jadi ini sekring, saya tarik set. Nah, ini sekring itu ntar di sini tuh ada kayak bracket, bentuknya setengah lingkaran, ini masuk ke sini. Nah, itu terus dihubungkan kabel gitu. Fungsinya kayak sama ini ada kabel dua, terus kayak gini aja. Ntar ini ada kayak dudukan setengah lingkaran, terus dimasukin gini, hubung satu kabel, terus ini satunya kabel, terus yang ini juga gitu ya. Kenapa kok ganti yang sekring kotak mas? Karena kalau sekring kotak itu kalau menurut saya itu lebih solid ya, lebih solid daripada sekring tabung. Nah, kalau sekring tabung itu bisa ini ya, kadang-kadang di ininya bisa geser loh. Nah, ininya tuh bisa geser. Nah, kayak gini loh, dia tuh kayak nggak solid loh, bisa geser-geser. Ini kan bisa kegeser nih, tuh kan bisa kebuka. Ini cuma kayak gini doang isinya ya, cuma kayak gini doang. Terus makanya kan sering teman-teman itu yang di komunitas itu sering, wah kok mati ya, padahal akinya baru, nggak bisa di starter. Itu kalau menurut saya kalau nggak bisa di starter apa lampunya mati, yang pertama dicek itu sekring. Kalau teman-teman masih pakai sekring yang tabung ya dicek satu-satu, ini masih nyambung apa enggak, ini plat yang di, wah ini nekuk-nekuk ini udah muter-muter ya, plat yang di tengah ini terputus apa tidak. Kalau ini kan masih nyambung, tapi kadang-kadang nggak solid. Kalau ada getaran itu dia tuh muter-muter gini, terus nggak nyambung kan mas, ini nggak nyambung. Kalau yang kotak itu solid mas. Jadi yo kalau kena getaran apa-apa itu solid itu maksudnya enggak bisa itu loh, bisa ngetrep gitu loh.
bisa pas gitu. Ini contohnya kayak gini ya, tak buka sih, tak bukain dulu, udah tak ganti ya. Nah kan isinya kayak gini, ini nggak mungkin getar-getar mas, nggak mungkin getar ya, mungkin cuma nggak mungkin copot soalnya ini solid ya, jadi tetap itu ada soketnya, bentuknya kayak gini. Nah bentuknya kayak gini ya, sama fungsinya itu di tengahnya itu ada kayak apa itu platnya ya, platnya itu sangat tipis, jadi ini loh yang S ini platnya ini enggak ini ya. Nah ini platnya, kalau dia itu ada tegangan atau arus lebih, dia itu akan memotong ini loh, sehingga tidak terjadi kebakaran di instalasi motor gitu ya. Itu ya ya tadi kan habis ini tadi udah tak buka, terus ini isinya juga sama mas, sama ini, dan fungsinya juga sama untuk memutus arus listrik yang lewat ke instalasi listrik ini. Arus listrik atau tegangan listrik nggak berlebihan, kalau lebih dia itu akan memotong, jadi tidak terjadi kebakaran di instalasi listrik, podo sama aja. Ini fungsinya sama ya, cuma fungsi penempatannya yang beda. Jadi kalau yang ini tuh dari kabel ini mas, dari kabel kuning 2 ini, dari kabel kuning 2, salah satu kabel kuningnya itu dua-duanya masuk ke sini mas, ke ini, ke regulator atau sering disebut kiprok ya, kiprok. Tak lihatin, ini kan kiproknya itu tak copot dulu ya, soalnya kalau nggak dicopot ya nggak tahu. Nah ini kabel soket ya, soket kiprok itu udah saya copot. Soketnya ini lubangnya ada 6, tapi aktualnya itu yang di sini tuh ada 5. Jadi soket apa regulator atau orang-orang sering sebut kiprok itu soketnya lubangnya ada 6, cuma yang dipakai 5 mas. Nah ini masangnya harus gini ya, harus ini kan ada penguncinya ya, harus sesuai mas penguncinya. Saya ntar dulu, ini soalnya agak ribet ya, kabelnya itu pendek lah, jadi harus gini ya. Soketnya tuh harus gini masanya, nggak kalau kebalik kayak gini nggak bisa masuk toh, karena nggak ada yang penguncinya. Ini harusnya kayak gini ya. Ini letaknya di mana mas? Di sini. Nah di sini pasti tancepin itu ya. Ini letaknya di sini. Ini fungsinya, ini tadi namanya apa mas? Ini namanya regulator ya, apa kiprok, yang orang sering itu kiprok. Ini harganya ya lumayan mahal ya kalau ini rusak. Ini tuh fungsinya untuk menstabilkan arus atau tegangan dari spool sebelum menuju aki mas. Jadi dari spool itu diproses dulu di dalam kiprok ini, itu ada proses, ada kayak dioda itu, terus sebelum masuk ke aki. Jadi tegangan atau arus yang dari spool itu tidak kelebihan, tidak kurang gitu mas. Jadi yang ngatur ini namanya regulator atau kiprok. Spoolnya sebelah dia mas, yang sebelah mana ya mas? Saya spool itu yang sebelah sini ya, spool itu yang ini ya. Nah ini di dalam sini sih nggak kelihatan, tapi kabelnya ini keluar, ini ada keluar kabel, jumlahnya ada 5 ya. Jadi yang 2 ini kuning, ini 10 lilitan. Jadi kalau Mega Pro kan DC ya, atau full wave DC. Jadi ini tuh nggak kepotong mas, jadi arus tuh masuk dari sini terus keluar dari sini, jadi nggak kepotong, nggak potong kayak AC ya, jadi potong terus masuk ke ground itu enggak. Jadi ini langsung terhubung gitu jadi satu. Nah terus yang biru ini, yang apa ini apa ya, biru ya, biru, yang biru seleret kuning ini kan ada kuningnya ya, biru seleret kuning ini pulser
terus yang ini hijau ini ground, terus yang ini apa nih, biru muda seleret oren ya, ini untuk indikator netral. Indikator netral yang mana Mas? Yang ini loh, yang di sini. Jadi kalau netral itu lampunya yang di speedometer, ini kan speedometernya udah dicopot itu bisa nyala. Nah ini indikatornya, ini indikator netral tuh. Nah terus kabel ini tadi kemana aja Mas larinya? Ini ya tadi tak terangin lagi, ini yang kuning 2 ini buat sepul, terus yang biru seleret kuning ini, yang ini pulser ya, yang hijau ini ground atau netral, yaitu netral lah, ground body gitu, body. Larinya kemana Mas? Kalau yang ini kuning 2 ini larinya ke sini Mas, ke regulator. Nah, ini ke regulator ini ya, ke regulator ini. Jadi ke regulator ya, ke regulator. Jadi yang udah tak pasang lagi ini ya, yang kuning ini kan salah satu, yang 2 tadi itu, kuning 2 itu masuk ke sini Mas, salah satunya ke sini, sama yang ke sini ya. Nah ke sini ini kan ada lubangnya, ada 6, 1 2 3 4 5 6. Nah yang dipakai itu cuma 5, pakai cuma 5. Terus maksudnya dari mana Mas? Nah ini masuk ke sini, masuk ke kiprok ini, terus di dalam regulator ini ada proses kayak orang lewatin dioda itu, terus keluar merah ini ya, kabel merah ini, terus ke kabel merah, terus ke sini. Nah ini masuk ke sekringnya yang ini. Jadi ini masuk ini merah kan, ini merah ya, masuk set, terus menuju ke aki. Ini aki, ini masuk ke sini. Nah ini plus, ini ada ininya plus. Terus di kabel merah ini, di dalamnya itu ya, saya nggak bisa ngeliatin, maksudnya nggak bisa nunjukin ya, nggak bisa nunjukin. Di situ ada percabangan ya, kabel merah itu antara yang satu itu larinya ke sini menuju ke aki, masuk ke plus, yang fungsinya itu kenapa kok ditujukan ke sekring, biar kalau ada arus yang lebih itu nggak masuk ke aki, jadi akinya nggak tekor, nggak rusak. Ini akinya kan batas tegangannya 12 volt yang dari regulator ya. Terus itu ada cabang merah. Nah kabel merah itu masuknya ke switch kontak Mas, kontak. Nah switch kontak itu yang ini nih, nah switch kontak itu yang ini merah Mas ya kan, ini merah ya tadi. Terus merah ini ya ke switch kontak. Nah switch kontak itu keluar itu menujunya ke kabel yang warna ini ya, kabel yang warna merah seleret hitam itu, terus menujunya ke sini Mas, ke merah seleret hitam itu menujunya ke yang ini nih, ke sekring lagi, ini ke sekring lagi, masuk ke sekring, keluar dari sekring itu menujunya ke kabel warna hitam polos kayak gini. Nah hitam polos kayak gini ini itu untuk apa ya, untuk beban. Jadi beban kayak lampu sen, terus lampu yang depan itu ya, lampu sen, lampu lah semuanya, klakson, starter itu warnanya hitam. Nah ini finishingnya ya. Jadi beban itu bukan beban hidupmu Mas ya, bukan. Ditanya itu tadi, yang ini kabelnya kok beda Mas, kabelnya ini
yang ini tadi ya, ini tuh kabelnya itu yang kuncinya udah saya ganti kunci aftermarket ya, jadi saya kasih di bawah tangki yang itu tuh kelihatan itu. Jadi kuncinya itu keluarnya kontak kunci itu kabelnya ada dua, merah sama hitam polos. Harusnya tuh kalau nyamain sama yang di bearingnya ini, kabel ini harusnya tuh merah sama merah hitam ya, sama ini. Kalau ini kan, kalau yang ini kan masih ikut bearing motornya gitu, jadi gitu ya. Itu terus jadi ini ya, apa itu, sekring ini tuh memang berkaitan ya. Kalau putus salah satu itu tidak bisa di starter. Kalau putus yang ini, jadi nggak bisa di starter sama dinyalain lampu, nggak bisa. Tapi kalau putus yang ini juga sama, nggak bisa dinyalain, nggak bisa di starter juga bisa. Tapi kalau waktu posisi jalan itu, kalau putus salah satu ini motornya nggak berhenti mas, tetap jalan, cuma lampunya bisa nyala. Kok bisa nyala mas? Karena apa ya? Karena dari ini tadi, dari sepul setrum tegangan yang dari sepul itu nggak masuk ke aki ya, jadi langsung ke kontak langsung menuju ke beban ya. Mamanya putus ini, itu lampu itu masih nyala kalau posisi motor ini masih jalan ya. Ini lampu itu masih nyala kalau posisinya, cuma lampu nyala itu ya redup-redup mas. Jadi kalau digas itu mau tuh terang, tapi kalau gasnya diturunin itu redup-redup. Jadi kalau ada teman-teman ini kalau digas lampunya terang, kalau di gasnya diturunin lampunya redup-redup ya, ini biasanya ininya putus mas. Karena apa? Karena lampu itu bisa nyala itu bukan dari tegangannya, itu bukan dari aki mas, dari sepul yang bawah itu ya. Itu pengalaman dari saya ya. Tapi kalau waktu jalan yang putus ini tapi masih nyala ya. Kalau yang putus ini masih nyala lampunya. Kalau motornya masih nyala, masih bunyi gitu. Tapi kalau yang putus ini semuanya lampu nggak bisa nyala, lampu klakson nggak bisa, ini juga nggak bisa ya, lampu klakson nggak bisa nyala, ini tadi juga ya. Jadi maksudnya ini kalau putus lampu klakson itu, kecuali starter, kalau jalan nggak mungkin di starter, nggak mungkin itu. Kalau jalan itu, kalau putus yang ini, lampu itu masih bisa nyala, klakson masih bisa nyala, tapi ya tergantung gasnya. Kalau gasnya gede ya lampunya bisa terang, tapi kalau gasnya kecil ya lampunya bisa agak redup. Sama aja sama klakson ya, kalau pas kenceng gasnya kenceng, klaksonnya kenceng. Kalau gasnya kecil, klaksonnya juga bunyinya kecil. Nah tapi kalau waktu jalan yang putus yang ini mas, klakson sama lampu tuh nggak bisa semua. Nah kalau kita coba ya, kalau nggak ini ya, coba ya oke ya, tak coba dulu. Nah ini jangan lupa ini regulatornya dipasang, karena buat ini ya, kayak buat membatasi arus ini. Tak dulu, tak nyalain. Nah udah nyala, itu lampunya nyala ya, itu lampunya nyala ya. Ini jalan, pas waktu posisi jalan. Coba kalau ini yang putus, lampunya juga masih nyala. Coba ya, tak cabut dulu. Cabutnya agak susah ya. Nah motor masih bisa jalan, masih bisa bunyi dan nggak masalah. Cuma lampunya juga masih nyala ya. Cuma ya itu, ini kalau diterus-terusin ya masih kan ada redup-redup kan, sesuai gas masih bisa nyala, tapi sesuai gas kan di gas malah kecil. Nah ini karena kenapa masuk ke sini ya, karena tegangannya itu dari sepul ya, jadi nggak lewat aki atau aki ya, dari aki.
Kalau yang DC full gas itu disaranin pakai aki ya, jadi searah gitu, berarti kok searah, berarti stabil gitu loh pakai aki. Nah terus kalau ini tak pasang mas, ya cik, klaksonnya belum dicoba ini ya, tak copot klaksonnya muruk mas. Oh, agak lemah. Terus tadi lampunya itu kalau digeber malah mati, perpet gitu, itu karena tadi ya dari sepul. Nah, kalau ini tak pasang udah normal lagi mas. Kita pasang kan cabut dengan enak itu, pasang normal lagi. Nggak berbet ini ya enak. Cuma kalau dicopot yang ini mati semua mas. Ya itu udah dibaratkan tadi putus lah, ini nggak ada lampu nih, tak ceklekin juga nggak nyala, klaksonnya nggak nyala juga. Ini tak pasang lagi, nah langsung nyala, ini lampunya nyala, klaksonnya nyala juga. Jadi gitu ya mas, tak matiin dulu, nggak habis bensinnya, soalnya tangkinya dicopot. Nah, jadi gitu ya. Kalau yang putus ini posisi motor masih jalan, itu lampunya masih nyala, tapi kalau digas itu langsung malah mati. Sama klaksonnya itu agak apa ya, agak bleret tuh gimana sih, bleret itu ya nggak kenceng lah, kayak maksudnya kayak ada jedanya gitu, nggak lancar pin gitu, nggak. Kalau yang dicabut ini mati semua mas, itu ya. Kalau dicabut ini karena apa ya, kan lewat dari sepul langsung ke ini, ke regulator, nggak lewat aki, langsung ke kontak ya. Berarti tegangannya itu dari sepul lilitan ini, nah, kan nggak stabil. Kalau dari ini putus ya udah mati semua. Kalau motornya nggak mati mas, mati yang komponen yang lampu, terus klakson, lampu sen, horn itu, klakson itu mati semua. Nah itu ya, itu aja kenapa kok saya pakai ini, pakai apa, sekring kotak ini ya, karena itu biar solid, sambungannya ini solid, terus nggak gerak-gerak. Cara gantinya dan cara masangnya, cara nyopotnya dan masangnya itu ya mungkin agak susah ya, cuma karena memang dia itu biar solid ya. Ini biasanya dipakai buat mobil. Kalau motor-motor yang dipakai itu mulai dari Vixen itu. Kalau Mega Pro masih kayak gini, Tiger juga masih kayak gini ya, Tiger, Mega Pro, GL itu masih kayak gini. Nggak tahu dari Jepangnya apa dari produsen yang di Indonesia itu memang standarnya kayak gini, nggak tahu gitu. Nah itu aja ya. Jadi kalau mau beli itu diusahakan yang bagian ini mas, bagian sambungannya itu pakai sekun kayak gini mas. Ntar saya review ya, kalau di sambungan motor saya itu pakai sekun semua. Ntar saya review sambungan, cara menyambung pakai sekun. Jadi ini tuh enak mas, ini tuh ada apanya ya, ini ada kondomnya juga, kayak pelindung gitu, jadi biar nggak konslet. Ini ntar dilapisin sama ini ya, sama isolatif ini. Kalau isolatifnya ngelupas kan masih ada ini, jadi masih aman. Dan ini tuh solid tuh mas, jadi sambungan itu bisa dicopot, bisa disambung lagi gitu mas. Ini solid, cukup kuat sih ya. Jadi ini saya pakai ini semua sambungannya, jadi itu ya. Terus catatan lagi nih, kalau beli ini kan ukurannya itu ngomong aja sesuai ini ya. Ini kan ukurannya piro tadi, 15 ampere apa ya, ini 15 ampere. Nah ini disamain ya, ukurannya juga 15 ampere. Nah namanya di mana mas ya, di sininya. Tak copot nih biar sampean itu tahu ya, biar enak. Nah 15 ampere dari mananya mas, dari gini nih mas, ini 15 ampere kita orang ini kelihatan gak ini 15 ampere. Nah, di sini tuh ada tulisan 15 ampernya mas,
Aduh, kaget, nggak kelihatan ya, ini 15 ampere. Duh, kelihatan nggak ya? Oh yo, kelihatan 15 ampere yo. Itu jadi pesannya kalau beli ya sesuai dengan speknya ini ya, speknya ini 15 ampere ya, ini 15 ampere. Kalau sampean lebihin lagi, kalau ada apa ya, kalau ada maksudnya ada kejanggalan apa ada trouble di salah satu part pendukung kelistrikan ini, yo ini nggak bisa mutus mas kalau lebih dari 15 ampere, jadi malah terjadi kebakaran di sini. Jadi ya usahakan sesuai ya 15 ampere. Jadi kalau beli yo saklar kotak yang buat 15 ampere gitu, ini di bawah buat 15 ampere gitu, saran saya sih gitu ya. Jadi ya terserah panjenengan mau diganti apa enggak. Biasanya kalau teman-teman yang apa ya, yang pengennya itu motornya ori ya tetap pakai ini. Cuma ada teman-teman juga yang biar tidak mengganggu perjalanan di jalan apa buat mobilitas, kalau motornya buat harian itu ya pakainya pakai ini. Tapi saya sarankan ya pakainya pakai ini biar enggak ini mas, biar enggak apa trouble di jalan apa, biar enggak ini apa ya, biar tidak mengganggu aktivitas. Jadi kan kalau trouble di jalan kan mengganggu aktivitas. Itu ada, waduh, itu aja ya dari saya. Mungkin ada yang dipertanyakan dari konten ini bisa komen di bawah ya. Nggak apa-apa komen, wah mas kalau gitu nggak aman, kalau ini salah mas sambungannya harusnya kayak gini, nggak apa-apa. Ini saya tuh nggak pinter ya, soalnya cuma saya tuh ya dikatakan berpengalaman ya, nggak maksudnya pengalaman pakai ini. Dan biasanya tuh kalau ini wah ini saya benerin ini, saya benerin, oh ini pakai ini gitu. Dan sambungannya ini wiring ini pernah saya turunin semua mas, sambungan wiring kabel ini pernah saya turunin semua buat renovasi motor ini. Ya tak urutin gitu loh, tak urutin ini dapatnya ini, kabel ini warnanya ini, kabelnya ini. Ya moga-moga aja bener. Kalau ada yang salah mohon di apa ya, dikasih tahu atau diklarifikasi di bawah gitu. Oh yang bener ini mas, nggak apa-apa ya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa ditonton aja, ditonton ya, ditonton dan di subscribe. Kalau bisa di komen juga bisa, jangan di subscribe aja. Kalau di subscribe aja ya, kalau nggak ditonton ya juga sama aja ya. Itu ya, itu aja dari saya. Periode 97, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel saya. Semoga diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Oke, salam, gas dulu baru cerita. Say what you wanna say.